Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Utrujah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu seputar tentang bahwa setiap manusia itu diuji oleh Allah, pasti diuji oleh Allah. Nah, dalam rangka menyikapi ujian dari Allah, setiap manusia, masing-masing manusia tidak sama cara menyikapi datangnya musibah, datangnya bencana, dan datangnya segala bentuk ujian kepada masing-masing orang. Itu cara menyikapinya tidak sama. Ada yang nampak sabar, tawakal kepada Allah. Ada juga yang nampak kelihatan diam, tidak bereaksi apa-apa. Namun di dalam hatinya berkecamuk, bertanya-tanya kepada Allah. Bahkan ada kadar yang sampai memprotes kepada Allah, mempertanyakan kepada Allah. Dan sesungguhnya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang kita proteskan kepada Allah, apa yang kita pertanyakan kepada Allah, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Barangkali ada di antara kita, termasuk saya pribadi, ketika menerima cobaan dari Allah, ketika menerima ujian dari Allah, barangkali ada di dalam hati kecil kita yang kemudian bertanya, setidaknya bertanya kalau bahasa halusnya, ya Allah, apa gerangan yang menimpa kami saat ini? Apa ini ya Allah? Sesungguhnya yang menimpa kami, keluarga kami, orang tua kami, anak kami, dan lain sebagainya. Itu jelas Allah menjawab di dalam Al-Quran sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ustazah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Demikian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Jadi pasti setiap manusia mengalami itu semua, mengalami ujian dari Allah. Kemudian dalam rangka menyikapi ujian itu, kadang ada di antara kita, baik saya, Bapak, Ibu sekalian, yang kemudian mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, mengapakah kami harus diuji dengan musibah seperti ini ya Allah? Mengapa kami harus dicoba dengan ujian yang seberat ini ya Allah? Allah menjawab itu di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita menyatakan, ketika lisan kita berikrar bahwa kita beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak biarkan begitu saja. Allah beri sedikit cobaan untuk membuktikan apakah yang kita ikrarkan lewat lisan kita itu betul-betul keluar dari dalam hati yang paling dalam atau bukan, atau kita berdusta. Maka datangnya ujian itu
untuk menguji kita, apakah keimanan kita itu betul-betul iman yang lahir berdasarkan keyakinan yang di dalam hati, atau hanya dusta. Begitulah. Jadi ketika kita menyatakan beriman, tidak mungkin oleh Allah dibiarkan begitu saja. Pernyataan kita itu akan diukur oleh Allah. Seberapa tulus, seberapa ikhlas kita menyatakan beriman kepada Allah. Maka untuk menguji itu semua, Allah datangkan cobaan itu. Kemudian barangkali ada di antara kita yang protes kepada Allah, untuk apa sesungguhnya ujian ini ya Allah? Untuk apa? Itu pun juga dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Sudah jelas, ibu-ibu sekalian, bahwa adanya musibah itu tidak lain adalah ujian keimanan kita kepada Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah beri petunjuk ke dalam hati kita, petunjuk tentang kehidupan ini, bahkan mungkin petunjuk tentang bagaimana mengatasi ujian yang sedang kita hadapi. Terkadang juga kita protes dalam hati kita, ya Allah, mengapa harus terjadi kepada kami? Mengapa tidak kepada yang lain? Kadang terbesit seperti itu di dalam hati kita. Al-Quran pun menjawab di dalam surat Al-Ankabut, kali ini ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Para bapak, ibu, anggota Majelis Taklim Uturjah yang dimuliakan Allah, itulah jawaban Allah. Jadi masing-masing kita jangan mengira bahwa hanya kita yang diuji oleh Allah. Allah katakan, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah sudah menguji juga orang-orang sebelum kita. Generasi sebelum kita diuji oleh Allah. Kita pun diuji oleh Allah. Dan generasi setelah kita pasti akan diuji sebagaimana kita diuji oleh Allah. Dan semua itu tidak lain hanya untuk mengetahui apakah keimanan kita benar, apakah ikrar keimanan kita kepada Allah itu benar adanya, atau hanya isapan jempol belaka. Kemudian ada juga yang kemudian kita bertanya, ya Allah, ini musibah apa lagi? Dari mana datangnya musibah ini ya Allah? Kadang ada hati kita yang terbesit seperti itu. Apa sebabnya sehingga kami ditimpa musibah seperti ini ya Allah? Allah pun menjawab di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 165. Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, itu dari dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Uturjah yang dimuliakan Allah, di hadapan Allah yang Maha Suci, hendaknya kita jangan merasa bahwa diri kita ini baik, bahwa kita diuji oleh Allah dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu karena kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Maka kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Ketika ada musibah, sebaiknya kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan?
Sudahkah kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita yang tidak terhitung jumlahnya? Sudahkah semua itu kita syukuri? Bagi orang yang sufi, tidak bersyukur itu adalah dosa besar. Sementara kita lalai bersyukur, bahkan kita sama sekali tidak merasa bersalah di hadapan Allah. Maka ketika hati kita bertanya, apa sumbernya musibah ini? Allah jawab, huwa min indi anfusikum, itu datangnya dari kalian sendiri. Jemaah Majelis Taklim Uturjah yang dimuliakan Allah, kadang hati kita juga protes kepada Allah, tapi Allah, musibah ini sungguh buruk dan berat bagi kami ya Allah. Allah jawab itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita mungkin bertanya kepada Allah, musibah ini sungguh buruk ya Allah bagi kami. Apa jawab Allah? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Begitulah Allah menjawab dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Seringkali datangnya ujian kepada kita, kemudian kita memvonis itu sesuatu yang jelek. Sebagaimana saya sampaikan dalam materi sebelumnya, bahwa sebenarnya di balik musibah, di balik ujian yang sedang datang kepada kita, pada hakikatnya ada hikmah, ada rahmah di balik semua itu. Kita menganggap ujian, musibah itu sesuatu yang buruk. Padahal apabila kita bersabar menghadapinya, pasti Allah datangkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Ada pula yang kemudian tanpa terasa hati kita protes kepada Allah. Ya Allah, sesak nafas kami ya Allah, sesak dada kami ya Allah, berat hidup kami ya Allah, gara-gara musibah yang menimpa kami ini. Allah jawab dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Begitulah Allah menjawab dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Pada hakikatnya kita diuji oleh Allah, kita diberi cobaan oleh Allah karena kita dianggap mampu untuk menghadapinya oleh Allah. Cuma terkadang kita terburu-buru untuk berputus asa dari rahmat Allah, padahal itu dilarang oleh Allah. Pasti kita punya potensi yang cukup untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita, tapi yang menjadi masalah kadang batin kita yang lemah, keimanan kita yang lemah, sehingga yang mendominasi hati kita adalah setan yang mengajak kepada keputusasaan. Sementara potensi kita yang diberi oleh Allah menjadi tertutup, sehingga kita kalah dari godaan setan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ada juga yang protes, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID seperti saat ini. Ya Allah, kami tidak bisa bekerja ya Allah. Kami di lockdown ya Allah. Kami tidak bisa keluar rumah ya Allah. Kami hanya berputar di dalam rumah saja ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Begitulah kadang protes hati kita, di hati kecil kita. Itu pun Allah jawab dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran surat Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak boleh diri kita ini merasa lemah ketika menghadapi ujian. Seperti ayat sebelumnya, sudah pasti kita memiliki cukup kekuatan dari Allah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan sesungguhnya apabila kita bersabar, kita selesaikan berdasarkan potensi yang kita miliki. Tentunya potensi yang kita miliki itu datangnya dari Allah. Sudah pasti apabila kita sudah berhasil melewati ujian itu, berarti derajat kita naik untuk ke tingkat berikutnya. Sebagaimana seperti anak sekolah. Anak sekolah tidak mungkin dari kelas 1 naik ke kelas 2 tanpa melalui ujian. Dan orang-orang yang diuji oleh Allah karena mereka punya potensi, maka potensi itu harus dites, sehingga kalau lulus maka dia naik derajatnya ke kelas yang lebih tinggi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kadang hati kita juga protes. Musibah ini memberikan tekanan yang demikian dahsyat kepada kami, ya Allah. Rasanya kami telah menyerah kalah. Ini sikap orang yang sudah hampir putus asa. Apabila dalam hati kita terbesit seperti ini, maka ini sudah hampir putus asa. Kami sudah tidak kuat lagi, ya Allah, menghadapi ujian ini. Tekanannya terlalu berat, terlalu dahsyat bagi kami. Rasanya kami menyerah kalah. Nah, Allah jawab dalam Al-Quran. Ya, Quran surat Yusuf ayat 87. Wala tay'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kemudian di surat Al-Hijr ayat 56 Allah mengatakan, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Para ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barangkali hati kita ada juga yang mengatakan begini, kami gelisah ya Allah, hati kami tidak tenang ya Allah, karena beban berat yang kami hadapi akibat musibah ini. Hati kami tidak tenang, kami bingung ya Allah, rasanya pikiran buntu, tidak ada solusi. Allah jawab dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tuh, ketika hati merasa tidak tenang, hati merasa galau, rasanya dunia ini sempit, Allah jawab, Allah kasih solusi, Allah ingatkan kepada kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Para ibu jemaah majelis Utrujah yang dimuliakan Allah, kadang hati kita juga bersuara di saat sempit seperti ini. Apakah masih ada jalan keluar bagi kami ya Allah? Apakah masih ada pintu rezeki untuk menyambung hidup kami ya Allah? Nah, mungkin akibat pandemi ini yang biasanya kerja kemudian tidak bekerja, sementara untuk buka usaha baru juga tidak punya modal,
sehingga semua jalan rasanya tertutup. Kemudian hati terbesit kata-kata, "Ya Allah, apakah masih ada jalan keluar bagi kami? Apakah masih ada pintu rezeki untuk menyambung hidup kami, ya Allah?" Protes itu Allah jawab di dalam Al-Quran. Di surat At-Tolaq ayat 2 misalnya, dan ayat 3-nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ikhwati fillah, oleh karena itu mari kita belajar untuk tidak berputus asa. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Pasti Allah beri jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Dan pasti Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah terbesit dalam pikiran kita, sehingga kita tidak pernah menduganya. Itulah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat At-Tolaq ayat 4-nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itu demikianlah di ayat yang keempat. Kadang seperti itu pun hati masih protes. Tapi ya Allah, perusahaan sudah memotong gaji kami. Bahkan sebagian dari kami sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Siapa yang akan memberikan rezeki kepada kami, ya Allah? Tetangga sudah sama-sama ruwet. Tidak mungkin mengharap dari tetangga. Misalnya demikian. Allah jawab dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin." Apa kata Allah? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Demikian Allah sebutkan dalam Quran surat Hud ayat yang ke-6. Hewan melata yang ada di dalam lubang-lubang saja Allah kasih rezeki. Apalagi kita, manusia yang memiliki akal. Semua ada rezekinya. Dan rezeki kita tidak akan habis sebelum sampai kepada ajal kita. Baru rezeki kita kalau sudah habis, pada saat itulah ajal kita sampai. Kemudian barangkali ada yang mengatakan begini di dalam hatinya, sudah lama kami menjalani kehidupan yang pengangguran, ya Allah. Rasanya sudah tidak kuat untuk terus-menerus seperti ini. Lelah, ya Allah. Sungguh kami tidak tahu sampai kapan suasana seperti ini. Sampai kapan penderitaan ini akan kami jalani, ya Allah. Allah jawab dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Maka sabar adalah kuncinya. Maka kalau kita sabar menghadapi semua ujian, pasti ujung-ujungnya ada jalan keluar. Dan ujung-ujungnya kalau kita mampu bersabar, kita diberi keuntungan oleh Allah. Tentu syaratnya adalah takwa kepada Allah. Kemudian hati mungkin andai barangkali bisa berdialog dengan Allah, diiming-iming kesabaran, ya
Ya, asal sabar kamu beruntung, misalnya demikian. Bahkan mungkin hati kita masih bisa protes kepada Allah, masih bisa mempertanyakan setidaknya, mengapa engkau menyuruh kami untuk bersabar ya Allah? Jawaban Allah dalam Al-Quran, wallahu yuhibbus sabirin. Karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Kemudian ya Allah, kalau kami sabar, apa balasan atas kami ya Allah? Allah jawab dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap, kata Allah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi jangan diragukan lagi apa balasan Allah. Seberapa banyak ya Allah Engkau akan memberikan balasan kepada kami? Allah jawab lagi dalam Al-Quran, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jadi jangan pertanyakan seberapa banyak. Allah jawab tanpa batas, tak terhitung, tak terhingga. Subhanallah. Itu di dunia. Lalu bagaimana balasan Allah di akhirat nanti? Allah jawab dalam Al-Quran juga, surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai ayat 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Apa balasannya di akhirat? Allah katakan surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu surga sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat untuk kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi buah kesabaran itu, kata Allah dalam Al-Quran, di akhirat nanti tempatnya adalah surga Aden. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surganya yang tinggi derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kami tenang ya Allah setelah mendapat kabar misalnya tentang balasan kesabaran itu surga Aden. Kami ridho dengan ketentuan-Mu ya Allah. Kami sabar dengan ujian-Mu ya Allah. Allah dalam Al-Quran mengatakan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itulah adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian di ayat yang lain, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aden.
dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Maka jemaah majelis Utrijah yang dimuliakan Allah, seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika dada kita merasa sesak, merasa sempit, dunia ini merasa sempit, sudah tidak memiliki, rasanya tidak memiliki apa-apa lagi, rasanya tidak memiliki siapa-siapa lagi. Pada saat seperti itu, yang menyebabkan dada kita sesak, yang menyebabkan hidup ini terasa sempit, sesungguhnya karena ketidakridhaan kita yang menyebabkan itu semua. Ketidakridhaan hati kita atas ketentuan Allah. Andai kata semua itu kita pasrahkan kepada Allah, kita ridho kepada Allah, kita ridho akan ketentuan-ketentuan Allah, niscaya hati akan menjadi lapang. Dan harapan besar adalah kenikmatan yang luar biasa di surga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kehilafan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi obat untuk hati kita, untuk batin kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita adalah hati yang tenang, hati kita adalah hati yang damai, hati kita adalah hati yang selalu ridho atas ketentuan Allah, selalu ridho atas ketentuan Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.